Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum Anda beranjak untuk beristirahat malam, kami menemani malam Anda dengan renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Relasi Keselamatan dan Pengampunan bersama saya, Yohana Ibrahim. Saudara, keselamatan dapat dilihat dari 3 dimensi, yaitu dimensi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Keselamatan pada dimensi masa lalu adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa manusia. Dosa-dosa yang telah dan akan dilakukan manusia telah dihapuskan oleh kematiannya. Pada dimensi masa kini, keselamatan berbicara mengenai bagaimana individu dikembalikan kepada rancangan Allah semula yang standarnya ditentukan oleh Allah sendiri. Standar manusia ideal yang dikembalikan pada rancangan semula merujuk pada pribadi Yesus. Sedangkan pada dimensi masa mendatang, keselamatan berbicara mengenai kedatangan Tuhan kembali untuk mengakhiri sejarah dunia. Dimensi keselamatan pada masa mendatang ini merupakan kulminasi atau puncak kesempurnaan dari proyek keselamatan dalam Tuhan Yesus. Jika dikaitkan dengan pengampunan, terdapat beberapa sebenarnya apakah kita yang terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan atau mengampuni orang dahulu baru diampuni Tuhan. Hal ini dapat dipertanyakan mengingat Tuhan berkata, bahwa kita tidak dapat diampuni apabila tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Matius 6 ayat yang ke-12. Namun di sisi lain, pada dimensi keselamatan masa lampau dikatakan bahwa kita telah diampuni oleh Tuhan. Jadi dapat timbul kebingungan apakah sebenarnya Allah terlebih dahulu mengampuni manusia atau manusia harus mengampuni sesamanya terlebih dahulu baru diampuni Allah. Ditinjau dari peta besar keselamatan, inisiatif penyelesaian dosa pertama-tama dilakukan oleh Allah. Allah dalam karyanya menyelesaikan dosa manusia melalui pengorbanan Yesus. Namun dalam perjalanan hidup sehari-hari, kita pasti menemukan orang-orang yang melukai, menyakiti, dan merugikan kita. Dalam hal inilah, Tuhan menghendaki kita untuk menjadi seperti Dia. Setiap orang percaya harus menghidupi keselamatan dimensi masa kini dalam menghidupi gaya hidup Yesus. Salah satu gaya hidup tersebut adalah gaya hidup yang bermurah hati dalam memberi pengampunan. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi seperti Dia dalam memberikan pengampunan. Ketika dipertanyakan apakah kita mengampuni orang lain dulu, baru Allah mengampuni kita, atau Allah dulu mengampuni kita, baru kita mengampuni orang lain. Pertanyaan ini sebenarnya sulit dijawab karena tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Karena kita harus melihat peta besar dulu. Dosa kita diselesaikan di kayu salib, tetapi karakter kita belum selesai. Kita masih memiliki cacat karakter yang harus diselesaikan dengan perubahan paradigma yang konsisten. Oleh karenanya, Tuhan pasti
mempertemukan kita dengan orang yang merugikan atau menyakiti kita untuk mengobati hal tersebut. Melalui hal inilah kita hendak disempurnakan oleh-Nya. Tuhan pasti memberikan peristiwa hidup yang menstimulasi atau merangsang kita untuk marah, terluka, dan sebagainya. Sebab dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Ia bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Segala perkara di sini tentunya mencangkup orang-orang yang hadir secara sengaja atau tanpa sengaja melukai dan merugikan kita. Hal ini Tuhan lakukan dengan tujuan untuk membersihkan diri bagian terdalam kita yang tidak tampak secara kasat mata. Dari luar mungkin kita merasa baik-baik saja. Akan tetapi setelah mengalami permasalahan, kita baru dapat memahami apa yang masih menjadi kelemahan diri kita. Sehingga kita tidak perlu heran apabila Tuhan mengizinkan ujian berupa pengkhianatan, fitnah, atau perlakuan tidak adil hadir dalam hidup kita. Tuhan hendak membersihkan sampah-sampah tersembunyi di kedalaman jiwa kita. Dalam level atau stadium tertentu, biasanya kita tidak merasa sakit. Misalnya ditipu 10 juta rupiah. Namun ketika diizinkan Tuhan ditipu 10 miliar rupiah, barulah tampak bahwa ternyata kita bisa memaki, mengumpat, bahkan mencelakai orang lain karena sejumlah uang tersebut. Tuhan mengizinkan level atau stadium ujian tertentu hadir dalam hidup kita untuk menyempurnakan kita. Saudara, jadi penebusan atau keselamatan dalam Tuhan Yesus tidak membuat kita hidup sesuai selera atau gaya hidup kita sendiri yang telah ditentukan oleh standar dunia, yakni mata ganti mata atau gigi ganti gigi. Tuhan hendak menjadikan kita sampai tingkat di mana kita bisa mencerminkan dirinya yang tidak bercacat celah. Bukan hanya tidak membenci, tetapi sampai di titik kita sama sekali tidak lagi membela diri. Kita mampu menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan dalam kebergantungan penuh kepadanya. Ditinjau dari peta besar keselamatan, inisiatif penyelesaian dosa pertama-tama dilakukan oleh Allah dalam karyanya menyelesaikan dosa manusia melalui pengorbanan Yesus. Nikmati malam Anda di saat Anda beristirahat menuju keperaduan malam. Tuhan Yesus memberkati.